Oke, kita untuk BDP kita sudah harus bisa mulai belinya di Jakarta harganya sekian, tapi nanti kena ongkirnya sekian. Nah, seperti itu. Jadi semuanya bisa disurvei di sini, bisa dianalisis. Kemudian menentukan lokasi pemasaran yang tepat. Nah, ini juga penting. Terkadang kita menjual yang namanya keripik tempe, kita berpikiran bahwa keripik tempe itu pasti laris, tapi di mana? Belum tentu keripik tempe itu laris di Malang, bisa juga keripik tempe laris ternyata di Sulawesi. Nah, seperti itu ya. Kemudian menentukan promosi yang tepat sasaran. Nah, kita juga harus bisa, jangan sampai promosi itu kalau orang Jawa bilang digebyah uyah. Nah ya, jadi ketika kita promosi, misal gerakannya tadi keripik tempe, ya kita harus promosinya harus tepat. Promosinya di mana, promosinya untuk siapa, ya, dan sebagainya. Dan bagaimana, nah seperti itu. Kemudian, dan yang paling penting, kita harus bisa menemukan keyword yang tepat. Apa sih keyword? Keyword itu adalah kata kunci yang digunakan oleh konsumen untuk menemukan sebuah produk. Nah, monggo kita bongkar satu persatu ya. Oke. Ini ya, kalau dulu kita harus survei, menyebar angket, bertanya pada konsumen. Sekarang kita bisa langsung mendapatkan data konsumen menggunakan aplikasi yang tersedia. Aplikasinya apa? Nah, aplikasi yang kita gunakan adalah 1. Google Trend, 2. Marketplace Search, 3. Google Suggest, yang 4 adalah Uber Suggest. Nah, nanti kita pelan-pelan ya, mulai dari Google Trend. Nah, Google Trend itu bentuknya seperti ini. Nah, Google Trend bentuknya seperti ini. Caranya bagaimana bisa muncul kayak gini? Kita sini. Nah, ketik di sini tulisan Google Trend. Kita masuk ke sini, Google. Ini ada tulisannya Google Trend. Nah, kita klik. Nah, ketika kita klik kayak gini, nah ini cari yang nih. Saya ke sini nih, di sini ya. Nah, ketika ini diklik, Google Trend akan muncul seperti ini. Nah, kok bisa sih di sini bisa mengetahui tentang apa tadi analisis? Di sini ini menyediakan beberapa fitur, yaitu contoh yang pertama penelusuran trending. Ini kalau di sini ada klik tik, ini ada garis 3 ya di sini di pojok kiri atas. Ini diklik ada tulisan penelusuran trending. Penelusuran trending di sini kita menelusuri hari ini itu orang-orang masuk ke Google itu pakai keyword apa sih yang mereka cari di Google Trend, di Google Search pada hari Jumat 5 Maret 2021. Ini ada tulisannya, yaitu mereka mencari Elon Musk. Ini sepertinya penyanyi ya, saya nggak tahu. Terus ini nama orang Bruno Mars, Kristen Cinema, Bugi, Employee Application Day, Carrot Bennett. Nah, ini adalah yang di dunia. Nah, nih ya. Nih, jadi yang mereka cari di dunia kebanyakan artis. Ini kalau dilihat penelusuran yang sedang trending. Ini karena kliknya di Amerika Serikat. Coba kita klik yang di Indonesia. Jadi orang Indonesia hari ini nih lagi rame apa sih? Lagi nyari apa? Oke, kita cari ya. Lagi rame di Indonesia apa loh? Nih, yang lagi rame sekarang adalah virus B117. Ada gempa di Bengkulu Utara. Nah,
Jadi hari kemarin ini hari Sabtu orang-orang lagi rame nyari virus B117. Nah ini ya yang lagi ngetren. Nah yang kemarin hari Jumat itu rame tentang Liverpool. Nah, tentang timnas Fulham versus Tottenham. Jadi kalau dilihat kebanyakan mulai kemarin, kalau saya lihat, kemarin juga saya melihat, itu kebanyakan mereka adalah bapak-bapak yang suka pecinta sepak bola. Ini lagi trennya lagi naik. Ya, nah dengan begitu kita tahu, oh orang-orang lo lagi ngomongin sepak bola yang lagi rame. Nah, ini kalau dari Google Trend, dari pencarian. Nah, sekarang kita untuk hubungannya sama bisnis. Nah, bisnis bagaimana caranya? Kita masuk ke beranda. Nah, di sini kita nyari, misalnya pengen jualan apa sih hari ini? Bisa aja caranya. Hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan adalah tulis aja jual. Kita di sini ditulis jual. Nah, ini ada trennya. Kenapa saya menulis jual? Karena orang konsumen itu ketika mencari barang biasanya mencari kata kuncinya yang mereka gunakan adalah jual, ya, atau harga. Mereka akan mencari tentang harga. Jadi ada dua kata yang dibandingkan di sini, boleh jual, boleh harga. Nah, orang yang menggunakan kata jual ketika mencari sesuatu itu ada sekitar 13 poin. Jadi di sini poin ya, bukan jumlah orangnya. Terus kemudian yang mencari menggunakan kata harga itu ada di atas, jadi lebih tinggi, sekitar 80 poin. Nah, jadi di sini sekarang kita cari. Nah, di sini di bawah kita turun ya ke bawah. Setelah menuliskan kata jual, kata harga, ini pilih di sini ada tulisan Indonesia, kita pilih Indonesia. Ini ada pilihan 12 bulan terakhir, ini bisa diklik, bisa milih sehari atau 7 hari terakhir atau kita lebih 30 hari akan. Oke. Ini bisa diganti, ada kategori belanja, oke, harga, buku dan sebagainya. Nah, kita mau jual apa? Kita mau mencari informasi tentang apa? Di sini sudah tersedia semua. Ada real estate, rujukan, rumah, taman, seni, hiburan, warta dan sebagainya. Oke, kita masuk ke belanja aja coba. Sudah dari sini bisa dimengerti. Kita turun ada di bawah. Nah, kita turun lagi. Jual warna biru, harga warna merah ya. Nah, kata jual itu digunakan di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ketika ini kursornya dipindah ke warna ini, kata jual itu digunakan 17%, sedangkan kata harga digunakan 83% di Yogyakarta. Kemudian begitu pula di Bali, Papua, Banten, dan ibu kota Jakarta. Jadi ini bisa diasumsikan bahwa orang-orang yang mencari barang itu menggunakan kata jual atau harga yang paling tinggi ada di daerah istimewa Yogyakarta, ada di Bali, ada di Papua, Banten, dan ibu kota Jakarta. Nah, jual apa yang mereka butuhkan? Nah, masalahnya seperti ini nih. Satu, jual minuman keras, wapres. Nah, ini karena kemarin lagi rame tentang
peraturan pemerintah ya tentang minuman keras, akhirnya dia naik. Terus kemudian rukun jual beli dalam Islam. Nah, ini bias. Kenapa bias? Kwitansi jual beli mobil, marketplace, situs jual beli mobil. Jadi yang rame kalau menggunakan kata jual itu berarti jual beli mobil. Nah, itu ya. Di sini bisa kelihatan bahwa trennya ketika Anda menggunakan jual, maka trennya lagi jual beli mobil lagi naik. Nah, kenapa kok lagi naik? Mungkin ada yang lagi butuh uang, mobilnya dijual. Nah, ini sebuah peluang. Nah, ketika menggunakan harga, sama di sini juga harga mobil lagi meningkat. Meningkatnya drastis loh, 2.200% ya. Jadi ini sepertinya peluang untuk jual beli mobil naik ini ya. Harga mobil, harga PTX ini juga kendaraan ya. Nah ini ya. Nah, baru kemudian ada di nomor 4 harga mie samyang, baru kuliner. Nah di kelima muncul di harga mobil Toyota. Nah ini ya, ini antara orang cari mobil Toyota atau dia mau jual mobil. Nah ini kebanyakan mobil, kendaraan, ini mobil. Nah kita bisa lihat trennya bahwa bisnis yang lagi rame sekarang adalah jual beli kendaraan. Ini di Indonesia. Nah ini ya, dimana aja tadi? Di Jogja, Bali, Papua, Banten, dan Jakarta. Nah ini penggunaan Google Trend untuk menemukan yang namanya tadi tren terbaru bisnis apa sih yang lagi rame. Nah, mencari yang sedang trending, yang lagi rame. Ini kan kemarin, kalau kemarin seperti ini bentuknya. Ini adalah pencarian saya kemarin. Kalau kemarin rame jual masker kain, jual hand sanitizer, jual aglonema, jual akuarium, jual botol spray. Nah, tetapi sekarang sudah bergeser ke jual beli kendaraan. Ini ya menunjukkan bahwa tiap hari konsumen kita itu nggak bisa diprediksi. Hari ini maunya ini, besok maunya beda lagi. Nah seperti itu. Jadi ketika Anda jualan, mending tadi kalau di internet lebih baik menggunakan kata harga. Karena harga itu lebih menarik konsumen untuk datang, untuk kepo pada produk kita dibandingkan kata jual. Seperti itu. Nah, ketika tadi yang lagi ngetren adalah penjualan jual beli atau bisnis di bidang kendaraan. Nah, bagaimana kalau saya sudah punya produk misalnya? Ketika sudah punya produk, ini juga bisa dibandingkan menggunakan Google Trend. Contohnya seperti apa? Produk saya itu adalah bawang lanang. Nah, bawang lanang. Saya menjual bawang lanang. Kalau di Malang, bawang lanang itu tahu, konsumen itu tahu apa itu bawang lanang. Tapi apakah di luar Jawa orang-orang juga menggunakan istilah bawang lanang? Nah, kita juga harus mencari tahu. Nah, kalau di luar itu namanya adalah bawang tunggal. Nah, di sini akan terlihat bahwa orang itu ternyata konsumen itu lebih mencari yang namanya bawang tunggal nih, trendingnya naik dibandingkan ketika saya menggunakan produk saya dinamai bawang lanang. Nah, di sini kita bisa menemukan, bisa milih. Jadi yang bagus itu produk saya
dikasih bawang lanang apa dikasih nama bawang tunggal? Nah, di sini bisa terjawab pertanyaannya, yaitu mending dikasih bawang tunggal. Kenapa? Karena, nah ini turun. Kenapa? Nah, bisa dilihat. Di Sumatera Selatan itu orang 100% nyari yang namanya bawang lamang gitu, yang dulu ya. Di Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan terkenalnya bawang lamang. Kalau di Jawa Timur ada bawang lamang, bawang tunggal sedikit. Di Jawa Tengah, nah bawang lamang juga tertinggi. Bawang tunggal ada 24%. Sedangkan di Jogja bawang lamang 67%. Bawang tunggal 33%. Sedangkan di Lampung 67%-nya memilih bawang tunggal. Nah, di sini saya bisa melihat seharusnya saya jualan bawang saya itu mending di Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Ya, karena pasti laku di sini. Karena mereka menggunakan itu. Dan kata kunci bawang lanang itu juga tertinggi di sini. Ya, bisa dilihat ya. Nah, nih, ketika di tempat lain ini ketika petanya dikasih kursor itu juga keluar angkanya ya. Nih, di Sumatera Utara juga ramai. Nah, saya bisa jualan di sana, tapi kalau di sana saya harus menggunakan kata bawang tunggal. Iya, bisa dimengerti dari sini ya. Nah, nih, query yang terkait. Ya, jadi di sana orang-orang ini tadi, konsumen ini tadi nyarinya itu nyari apa? Nah, bawang putih tunggal, manfaat bawang putih, khasiat dari bawang putih tunggal. Nah, ini di mana yang rame nih? Nih yang rame di sini. Minat penelusuran ada di Banten 86 orang mencari. Nah, di Jawa Barat ada 60 orang yang mencari. Gitu ya. Di Jawa Tengah ada 23 orang yang mencari. Di Jawa Timur ada 18 orang yang mencari. Nah, seperti itu. Di Riau ada 54 pencarian menggunakan kata bawang putih atau bawang tunggal. Nah, seperti ini. Jadi sudah ada, kita sudah disediakan oleh Google. Kita tinggal menganalisis, kita tinggal bagaimana sih cara membacanya. Nah, seperti itu. Ada makna yang kan terungkap tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama.